Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan berakhirnya kegiatan diklat ini dan akan saya sampaikan tugas kedua. Di sana akan menjabarkan tentang bagaimana proses diseminasi kepada teman-teman sejawat agar ilmu yang saya dapat bisa digunakan dan bermanfaat kepada teman-teman di kantor. Demikian pula prosesnya akan saya tampilkan dalam channel Erlan Pinochay. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah pemaparan dari tugas 2, metode coaching dari hasil pelatihan pembelajaran digital. Perkenalkan, nama saya Erlan Jelani dari SDN 2 Gintung Lor. Kali ini akan saya utarakan bahwa manfaat CMC, coaching, mentoring, dan konseling, tapi akan berfokus pada coaching. Dalam CMC ini, ada beberapa manfaat yang akan didapati bagi lembaga, bagi individu, dan bagi Pemda. Saya selaku ASN P3K di sini akan mendapatkan manfaat dapat diaplikasikan dalam pembinaan dan pembimbingan anggota, mengetahui dan mengeksplorasi potensi dan kemampuan diri, menjadi wadah dalam berinteraksi sosial masyarakat, dan memahami diri sendiri dan orang lain. Inilah adalah bukti kami melaksanakan coaching kepada teman sejawat kami yang berbaju putih itu Ibu Isnaini selaku guru kelas 6 dan Pak Yudis selaku guru olahraga. Dalam pelaksanaan coaching dengan teman sejawat, kami melakukan sharing hasil pelatihan. Di antaranya, saya menjelaskan tentang manfaat dari Gmail. Di sana bisa menggunakan beberapa fitur yang bisa digunakan sebagai penyimpanan data. Selanjutnya, saya juga menjelaskan bagaimana pembuatan Google Form, bagaimana melakukan presensi secara online, bahkan bisa menggunakan juga sebagai soal latihan bagi anak-anak. Selanjutnya, untuk pembuatan PPT yang lebih efektif dan efisien, itu menggunakan Canva. Nah, di sini menjelaskan kepada beliau supaya penggunaan Canva ini lebih maksimal daripada dengan aplikasi PowerPoint. Nah, dalam kegiatan ini yang berlangsung dalam waktu 2 kali 35 menit, kami melaksanakan praktek juga. Metode coaching, definisi coaching secara umum. Proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Ada beberapa prinsip coaching, di antaranya adalah kemitraan, ditandai oleh adanya percakapan yang disepakati, yang idealnya tujuan tersebut datang dari coach. Percakapan kreatif, percakapan dua arah yang bertujuan untuk menggali dan memetakan situasi coach, dengan harapan percakapan tersebut untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Selanjutnya, memaksimalkan potensi. Percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coach dan menghasilkan rencana tindakan. Selanjutnya, saya akan melakukan pembelajaran bagaimana melakukan dan praktek tentang Google Meet supaya pembelajaran bisa dilakukan secara jarak jauh dan bertatap maya dengan orang-orang yang uh, di antara kita bisa berkomunikasi dan bertatap muka dengan melalui perangkat laptop. Ada beberapa mindset dalam coaching, yaitu fokus pada coach, bersifat terbuka, bersikap ingin tahu lebih banyak, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Insya Allah ini akan dilakukan oleh kami selaku ASN P3K yang baru
untuk fokus pada pembelajaran diri akan lebih baik dan meningkatkan kinerja kami. Kompetensi coaching yang pertama adalah presence, yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga mendengarkan aktif, tiga alasan tidak bisa mendengarkan. Yang keempat, mengajukan pertanyaan berbobot. Lanjutan dari kompetensi coaching. Yang kelima, mendengarkan dan bertanya dengan rasa. Yang keenam, receive. Yang ketujuh, knowledge. Yang kedelapan, summarize atau rangkuman. Coaching diperlukan oleh satu pegawai yang baru pertama kali bekerja, pegawai ditempatkan pada posisi karena mutasi atau promosi, pegawai yang dinilai kurang dalam PK dan perlu peningkatan kompetensi dan kinerja, pegawai yang ditempatkan di posisi yang menantang, pegawai yang sulit menyesuaikan diri di lingkungan kerja, dan lain-lain. Di sini akan saya jabarkan bahwa tahapan umum coaching. Yang pertama persiapan, pelaksanaan, dan yang terakhir monitoring dan evaluasi. Dalam persiapan, membekali diri dengan kompetensi coach, identifikasi kebutuhan coaching, mempersiapkan data-data yang dibutuhkan, persiapan ruangan dan sarana. Nah, dalam pelaksanaannya ada awal, proses coaching, dan akhir. Tahap awal membangun dan menjaga kepercayaan, membuat kontrak yang jelas dan transparan. Proses coaching dengan metode dan teknik yang dipilih. Akhirnya pembuatan saran dan rekomendasi atau rujukan. Monitoring dan evaluasi. Monitoring diantaranya feedback dan follow up. Evaluasi diantaranya evaluasi pelaksanaan dan efektivitas. Baru diambil kesimpulan. Nah, baru akan dibuatkan pembuatan laporan secara tertulis. Di sini dalam proses coaching. Nah, dalam prosesnya penyediaan dukungan. Dari penyediaan dukungan ini mendorong tanggung jawab, sediakan sumber daya, singkirkan penghalang, lakukan monitoring dan evaluasi. Identifikasi kebutuhan coaching, yaitu yang pertama, amati kinerja, dua, kumpulkan data dan fakta, dan ketiga, standar pengukuran hasil. Baru pada pelaksanaannya, gunakan teknik coaching yang dikuasai. Terapkan prinsip coaching dengan baik, terapkan teknik building report, mendengarkan aktif dan bertanya efektif, buat action plan. Itulah dari proses coaching ini yang akan saya jabarkan tadi. Nanti akan dilanjutkan dengan proses melihatkan video dari video tugas 1 yang akan dijabarkan selanjutnya.